tren di kelas 7 pada malam hari ini. Jadi malam hari ini merupakan kelas pertama bagi Bapak Ibu dan teman-teman lainnya. Jadi kita akan mengadakan pertemuan kurang lebih 4 kali pertemuan dan pada tanggal 14 hari ini adalah pertemuan pertama. Ya, jadi hari ini merupakan kelas pertama bagi kita ya. Nah, untuk memulai pelatihan pada hari ini, saya izin untuk share screen. Jadi di kelas pertama, Bapak Ibu akan belajar dan lebih dalam mengenai apa itu AI. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sempat mengerjakan pretest, yang mengerjakan pretest di LMS sebelumnya, sudah baca-baca juga modulnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu. Jadi sebelum lanjut ke materi, mungkin sambil menunggu juga teman-teman yang lainnya, saya juga ingin menyapa dan mengenal lebih jauh juga ya tentang Bapak Ibu di sini ya. Kalau saya mungkin dari namanya Bapak Ibu sudah bisa tebak ya asal saya dari mana. Ini Putu Ayu Perdayanti, saya berasal dari Bali Bapak Ibu. Mungkin di sini juga ada beberapa Bapak Ibu yang asalnya mungkin sama mungkin dari Bali ya atau dekat dengan Bali begitu ya. Mungkin saya tanya dulu kepada Bapak Suhendrik ya, Bapak Suhendrik. Selamat malam Bapak. Atau saya tanya ya, Bapak Suhendrik. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Bu. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sampai sekarang sehat semua keluarga. Ya, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu Bapak Suhendrik untuk asalnya dari mana Bapak? Dari Deli Serdang. Oke, iya Bapak, ya ya ya. Berarti sekarang di ini ya, di sana ya. Iya, Deli Serdang. Lagi di rumah ini. Lagi cum. Oke, baik Bapak. Cuaca di sana bagaimana Bapak? Hujan deras, Bu, tadi. Ini baru berhenti. Syukurlah ya. Syukurlah sudah berhenti Bapak ya, jadi tidak terhambat untuk join Zoom-nya ya. Ya, ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Suhendrik. Kemudian saya ingin menyapa Ibu Rani, Rani Ramadhani. Selamat malam Ibu. Selamat, Bu. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Ibu Rani, asalnya dari mana Ibu? Dari Sumatera. Dari mana Ibu? Sumatera Barat. Oke, dari Sumatera Barat. Baik, Ibu ya, semoga sehat-sehat ya Ibu. Kemudian saya lanjut, ya, menyapa Ibu Niputu Prima Terima Sanjiwangi. Selamat malam Ibu. Ya, apa Selamat kabar? malam. Ya, apa kabar Ibu? Baik. Baik. Asal Ibu dari mana? Saya dari Bali, tepatnya Tabanan. Tapi dulu Tabanan. pernah tinggal di Denpasar dekatnya ALC sih, Oh, dekatnya London Center. Tapi oh, sekarang udah pindah. wah, bagus ya. Berarti sudah pernah mungkin berkunjung ya ke tempat Anika Linden Center. Beberapa kali, Oke, beberapa kali. oke, baik ya, ya. em, oke, baik Ibu Prima ya dari Tabanan. Kemudian saya ingin menyapa Ibu Sulistiowati. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ya, kabar Ibu malam hari ini? baik. Alhamdulillah. Baik. Iya, kalau boleh tahu asal Ibu dari mana Ibu? Saya dari Jawa Timur, Mbak. Oke, Jawa Timur ya. Jawa Timur mana Ibu? Tepatnya domisilinya di Sidoarjo. Oke, di Sidoarjo. Baik, terima kasih ya Ibu. Kemudian mungkin Ya, di sini ada sama-sama. ya Bapak Gede Krisna Dananjaya. Selamat malam, Bapak.
Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam, Bapak. Malam. Ya, iya. Eh, apa kabar Bapak? Penapi Gatra ya? Baik. Baik, ya. Sepertinya nih Bapaknya dari Bali ya, Pak ya? Ya, dari Bali. Ya, Bali. Balinya di mana, Bapak? Daerah Denpasar. Oh, Denpasar, di pusat kota ya, Bapak ya. Ya, Semoga cuacanya aman ya hari ini, Bapak, atau masih hujan. ya, semoga lah ya. Iya, baik, terima kasih Bapak. Kemudian saya lanjut ke Ibu Maria Sihotang. Selamat malam, Ibu. Oke, mungkin ada kendala ya, sedikit kendala ya. Eh, baik, Bapak Ibu. Em, jadi kurang lebih sudah ada 5 peserta yang join pada kelas pertama hari ini, Bapak Ibu. Jadi sangat semangat sekali ya. Terima kasih. Semoga nanti semangatnya terus berapi-api hingga di kelas terakhir. Yang dimana di meeting pertama hari ini, saya ulang lagi, kita akan mengenal AI. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bapak Ibu akan mengetahui apa itu AI, kemudian Bapak Ibu akan mengetahui kemampuan dan keuntungan AI. Ya, yang dimana kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi ya membawa kita untuk berubah ya dan beradaptasi dengan perubahan ya. Salah satunya adalah penggunaan AI. Nah, jadi kita akan mulai dengan apa itu AI. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan istilah ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu ingin membantu saya di sini kira-kira menurut Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu ketahui AI itu apa ya? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membaca-baca gitu ya. Kira-kira apa ya itu AI Bapak Ibu? Kecerdasan buatan. Oke, baik, kecerdasan ya. Kecerdasan, terima kasih Ibu Sulistiowati. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada ingin menambahkan? AI itu mempermudah pekerjaan Ya, manusia. Bisa ya? Commute, Kak. oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini agak-agak rada-rada juga ya ini. Em, jadi ya benar apa yang dibilang tadi ya. Adalah salah satu yang bisa membantu memudahkan kehidupan. Terima kasih ya Bapak Gede Krisna. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menambahkan AI itu apa ya? Menurut Bapak Ibu, menurut pengalaman Bapak Ibu, apa AI? Saya, Ya, silakan Ibu Prima. I, uh, AI adalah intelligent apa gitu nih, singkatannya susah banget saya Oh nyebutnya, ya, di mana itu suatu teknologi untuk membantu manusia dalam berbagai hal, khususnya dalam hal teknologi itu sendiri. baik Ibu Prima. Ya, saya bantu ya Ibu ya. Jadi mungkin maksud Ibu Prima tadi itu artificial intelligence. Ya, ya memang agak sulit menyebutnya ya. Oke, ya. Jadi satu kecerdasan teknologi ya. Baik. Nah, berarti AI ini sudah tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu karena beberapa dari Bapak Ibu sudah bantu saya untuk menjawab tadi. Ya, benar ya Bapak Ibu. Jadi AI atau biasa kita sebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial ya, itu merupakan teknologi yang membuat komputer atau mesin itu bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, jadi AI ini merupakan cabang ilmu komputer
yang bertujuan menciptakan sistem yang mampu berpikir seperti manusia. Nah, jadi AI ini dibuat agar bisa meniru cara kerja manusia. Kemudian contohnya ya seperti memahami bahasa, ya, mengerti ucapan dan tulisan, kemudian mengambil keputusan dan belajar dari pengalaman. Ya, jadi tujuannya adalah supaya mesin itu bisa melakukan tugas-tugas manusia, ya, tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Misalnya menerjemahkan bahasa, menganalisis data, memberi rekomendasi, dan bahkan mengobrol dengan kita seperti layaknya manusia ya, layaknya dengan teman, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, meskipun terlihat pintar seperti manusia, AI tetaplah mesin ya. Jadi AI tidak benar-benar punya pikiran sendiri atau pikiran seperti manusia. Nah, jadi di AI itu nanti akan eh, bekerja melibatkan integrasi antara data, algoritma, dan teknologi. Ya, mungkin belakangan ini atau sejauh ini Bapak Ibu kebingungan ya, kira-kira kenapa ya bisa ada AI? Apa yang membuat dia bisa berpikir, mengumpulkan data secepat kilat ya, lebih cepat dari manusia yang pintar mungkin gitu ya. Nah, jadi ini adalah integrasi Bapak Ibu antara data, algoritma, dan hasil. Nah, jadi di antara integrasi ini adalah kolaborasi antara ketiga hal ini, Bapak Ibu, yang memungkinkan sistem AI itu mempelajari pola-pola, membuat prediksi atas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ketik ya di AI dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, AI data itu berperan sebagai bahan bakar. Bahan bakar ya. Mungkin pertanyaan ini Bapak Ibu akan temukan di soal pretest ya. Jadi data ini adalah sebagai bahan bakarnya Bapak Ibu. Kemudian sedangkan algoritma ini sebagai otaknya. Ya, ini data bahan bakar utama, algoritma otaknya yang akan memproses data-data tersebut. Kemudian setelah diproses, terbitlah hasil Bapak Ibu. Ya, datanglah hasil. Nah, pengumpulan data itu merupakan langkah pertama Bapak Ibu dalam memproses cara kerja AI ini. Jadi pengumpulan data ini merupakan langkah pertama yang sangat penting Bapak Ibu yang digunakan yang akan menentukan hasil dari AI tersebut. Jadi data apa yang Bapak Ibu masukkan, seperti itu output yang akan keluar. Kalau datanya kurang, berarti hasilnya juga kurang. Kalau datanya lengkap, hasilnya pasti akan lengkap. Ya, dari kebanyakan kasus Bapak Ibu yang menggunakan AI ya yang kurang cakap begitu hanya mengetikkan beberapa kata pertanyaan yang simple sehingga AI itu tidak bisa mendeteksi Bapak Ibu sehingga akan menampilkan hasil yang kurang akurat. Nah, seperti itu. Jadi, yang sangat diperlukan di sini, yang seperti saya bilang tadi, data berperan sangat penting dalam proses ini, Bapak Ibu. Baik, kemudian sebelum saya lanjut Bapak Ibu, jadi data-data yang Bapak Ibu bisa masukkan ketika menggunakan AI itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa suara juga Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mencoba ya dari beberapa data-data ini ya. Jadi data ini akan diolah melalui pembelajaran mesin yang akan diidentifikasi pola-polanya ya yang akan kemudian digunakan untuk membuat keputusan atau membuat suatu prediksi. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu, saya ada tampilkan gambar ya. Di sini ada anak kecil yang sedang menonton sepak bola ya. Nah, jadi cara kerja AI ini dapat diibaratkan dengan seorang yang belajar main bola. Awalnya orang ini mengamati ya pemain favoritnya melalui televisi. Makin lama dia mengamati, dia semakin tahu trik-trik
bermain bola seperti apa. Kemudian dia bisa bermain bola lewat pengamatan tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi seperti itu juga cara kerja AI. Dia akan mengamati terlebih dahulu, mengetahui, mempelajari pola-pola dari manusia itu. Kemudian baru akan keluar hasilnya. Seperti itu. Ya, jadi AI akan mengumpulkan banyak data terlebih dahulu, kemudian mencari pola-pola dalam data itu dan kemudian menggunakan pola-pola itu untuk membuat suatu jawaban atau prediksi, ya. Nah, maka dari itu kenapa bisa muncul jawaban dari AI? Nah, mungkin kadang-kadang Bapak Ibu akan bertemu dengan jawaban yang tepat, mungkin Bapak Ibu akan bertemu dengan jawaban yang kurang tepat mungkin yang dirasa ya. Jadi, karena itu tergantung dari bagaimana pola-pola AI memproses data-data yang Bapak Ibu masukkan. Seperti itu. Kurang lebih bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, apa itu AI dan bagaimana cara kerja AI sehingga AI bisa menampilkan jawaban seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Sebelum saya lanjut, baik, bisa. Baik, kita lanjut. Em, Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, semakin kuat data akan semakin kuat hasil. Ya, mungkin ini bisa dibuktikan ketika Bapak Ibu mengetikkan prompt atau tulisan atau pertanyaan di AI yang kurang akurat begitu, nanti hasilnya juga pasti kurang akurat, kurang lengkap begitu ya. Baik, kita masuk ke 1.2 yaitu mengapa AI penting ya. Dan saya rasa juga dan saya yakin Bapak Ibu yang join di sini pasti menganggap AI itu penting. Dan itu alasannya mengapa Bapak Ibu berada di Zoom pada malam hari ini ya. Jadi eh, sebelum melihat bagaimana AI itu diterapkan, bagaimana cara menggunakan ya. Jadi penting rasanya untuk memahami apa saja kemampuan dasar ya yang membuat teknologi ini begitu kuat dan serbaguna. Apa sih sebenarnya yang ada di belakang teknologi ini ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu eh, ada machine learning ya. Di AI itu terdapat machine learning. Machine learning ini adalah cabang dari AI, ya ini ada jenis-jenisnya, cabang dari AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diberi instruksi eh, langkah demi langkah seperti itu. Jadi machine learning ini akan mengenali pola dalam data dan menggunakan data itu untuk membuat suatu prediksi atau keputusan. Misalnya, untuk mengenali wajah, ya, kemudian untuk menebak preferensi pengguna atau memprediksi harga tiket pesawat, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk ciri-ciri machine learning, yang pertama yaitu berbasis data. Ya, jadi berbasis data ini maksudnya komputer itu dilatih dengan data yang nyata, berdasarkan data. Kemudian adaptif. Jadi performa di dalam penggunaan AI itu akan meningkat seiring waktu karena itu berkat data-data yang Bapak Ibu masukkan sehingga dari sana AI itu mempelajari pola-polanya. Kemudian yang ketiga digunakan untuk mengenali pola seperti yang saya bilang tadi memprediksi dan mengambil keputusan. Contoh penggunaan machine learning dalam kehidupan sehari-hari misalnya merekomendasikan lagu di Spotify, memprediksi cuaca, atau prediksi harga saham. Ya mungkin Bapak Ibu pernah nih sekali waktu, saya suka lagu yang genrenya dangdut begitu ya, ketika diketikkan gitu di Spotify. Tiba-tiba, walaupun ketika Bapak Ibu di hari berikutnya membuka Spotify lagi, padahal Bapak Ibu tidak mengetik atau mencari lagu yang bergenre dangdut gitu ya. Tapi tiba-tiba Spotify langsung merekomendasikan saja secara langsung seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana AI itu mempelajari pola-pola. Ya, mungkin dilihat dari seberapa lama durasi Bapak Ibu melihat mungkin di video ya, video tentang ini atau di TikTok begitu ya. Jadi dari sana AI bisa mempelajari bahwa oh
genre seperti ini yang disukai oleh si pengguna. Jadi nanti untuk selanjutnya akan ditampilkan genre-genre yang sesuai. Seperti yang sebelumnya yang dicari oleh pengguna. Seperti itu. Nah, itu contohnya, Pak Ibu. Kemudian kita lanjut yang kedua. Jenis-jenis AI yang kedua, yaitu, ini contoh yang tadi ya. Nah, yang kedua yaitu generatif AI, Bapak Ibu. Jadi, generatif AI ini adalah AI yang bisa menciptakan sesuatu. Ya, jadi kata kuncinya Bapak Ibu di sini adalah menciptakan. Jadi maksudnya di sini jenis AI yang mampu membuat sesuatu yang baru. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, musik, audio, atau video. Nah, jadi teknologi ini Bapak Ibu belajar dari konten manusia seperti teks dan pola bahasa, lalu menciptakan versi baru berdasarkan pola yang dipelajari. Ciri-ciri generatif AI diantaranya menghasilkan konten baru dari data yang dipelajari, kemudian didukung oleh model besar yang mampu multitugas, kemudian fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai industri. Nah, itu kurang lebih untuk ciri-cirinya. Sedangkan untuk penggunaan generatif AI dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, Bapak Ibu menggunakan ChatGPT ya, mungkin untuk menulis artikel, menjawab pertanyaan, menyusun email, dan atau Bapak Ibu mungkin pernah menyuruh AI-nya untuk buatkan saya gambar gitu ya. Jadi perintahnya untuk menghasilkan gambar. Kemudian mungkin membuat ilustrasi ya, ilustrasi dari deskripsi teks. Jadi dengan adanya dukungan dari machine learning dan generatif AI, kemampuan AI itu bisa menjadi sangat luas sekali Bapak Ibu, ya. Dan ada beberapa hal yang bisa AI lakukan dari penggabungan antara machine learning dan generatif AI ini. Oke. Baik, sebelum lanjut ke contoh, saya mungkin sebutkan dulu ya beberapa hal yang atau berbagai hal yang bisa dilakukan oleh AI dalam belakangan ini ya. Yang pertama bisa untuk analisis dan pengambilan keputusan, sudah pasti ya. Kemudian memprediksi perkiraan masa depan akan seperti apa, misalnya memprediksi waktu tempuh perjalanan seperti itu ya. Kemudian otomatisasi tugas berulang. Jadi contohnya misalnya menjawab pertanyaan sederhana gitu ya, membuat laporan di Excel itu bisa. Kemudian pembuatan konten baru. Siapa tahu Bapak Ibu bingung ya mau membuat caption atau tulisan yang akan dicantumkan di postingan Instagram. Bapak Ibu bisa tanyakan kepada AI seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari generatif AI. Nah, ini adalah beberapa contoh ya dari Gemini ya atau Gemini ya. Jadi di generatif AI ini contoh-contohnya ada ChatGPT Bapak Ibu, mungkin ini paling sering ya orang-orang gunakan. Ada Gemini, Gemini itu ya, atau Copilot ya, itu semuanya merupakan contoh generatif AI. Nah, ini adalah beberapa contoh ya dari penggunaan Gemini atau Gemini ya. Yang kiri ini saya gunakan Gemini untuk menghasilkan gambar monyet naik kuda ya. Dan yang kanan ini saya minta Gemini untuk menghasilkan cerpen mengenai monyet naik kuda ini ya. Nah, kalau bisa diperhatikan ya, ketika di awal ini akan menghasilkan gambar, kemudian kita yang kedua ini kita AI hasilkan teks. Nah, jadi secara langsung gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang mengaplikasikan menggunakan beberapa contoh dari generatif AI yang saya sebutkan tadi, mungkin ChatGPT, mungkin sudah ada yang pernah menggunakan ChatGPT Bapak Ibu di sini? Saya pernah menggunakan Gemini dan ini dan
Ada yang namanya aplikasi Cici. Oh, iya, iya. Wow. Ya, berarti saudara Niputu Prima sudah pernah ya menggunakan Gemini. Oke. Oke. Mungkin yang lain lagi ada yang pernah menggunakan ChatGPT, Gemini atau Copilot mungkin? Sudah, sudah pernah. ChatGPT sudah pernah. Oke, Ibu Sulistiowati sudah ya, Hmm, Ibu ya? Sudah. Oke, kalau boleh tahu itu Ibu gunakan untuk mencari apa, Ibu? Hmm, Aplikasikannya ke ini untuk menghasilkan gambar. Menghasilkan gambar. Kalau Hmm, Saudara Putu Prima tadi digunakan untuk apa saja? Tadi aplikasinya? Oh, saya untuk mencari ide konten untuk medsos komunitas yang saya pegang. Oke, baik, bagus ya. Mencari konten. Baik, sudah ada dua orang. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ingin sharing pengalaman juga. Mungkin ada yang sudah menggunakan ini, ChatGPT, Gemini, Copilot. Kalau Baru-baru Copilot ini itu fungsi hmm, Oke, baik. gimana aja Bu? Nggak apa-apa Bu. Oke, iya. Siapa tadi? Ibu Sulistiawati, ya, silahkan. maaf Pak. Kalau yang baru-baru ini Suno Mbak. Suno itu saya coba untuk menghasilkan musik. Oke, menghasilkan musik ya Ibu ya. Wow, bagus ya Ibu ya. Ya, di Suno. Oke, baik. Bapak siapa tadi? Saya. Oke, Pak Gede ya. Oke, Ya. ladies first ya. Baik. Silakan ibunya dulu. Tadi apa ya? Tadi apa ya? Banyak ya aplikasi AI sekarang itu ya kan kayak Gemini, ChatGPT sama apa lagi satu ya tadi? Copilot. Nah, kalau Copilot tuh hampir sama kah? Apa beda dengan ChatGPT sama Gemini? Hampir sama juga. Hampir sama juga. Berbayar berarti ya? Bagaimana? Sama juga berarti kayak apa berbayar gitu ya berarti ya? Ya, Premium gitu. mungkin ada yang beberapa versi gratisnya, ada Oh, yang ini ya Pak. oh gitu. Mm-mm. Oke. Tapi Sama. fungsinya sama aja ya? Ya, fungsinya sama. Mungkin coba-coba nanti coba ya eh, Pak Gede mungkin biar lebih ini kalau penasarannya sama nggak nih ya, boleh langsung nanti coba bersama ya. Seperti ChatGPT dan Gemini kan hampir sama juga ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin oke, berarti Pak Gede sudah pada pernah menggunakan dari ketiga aplikasi ini. Saya ke ini apa namanya ChatGPT sih. Kalau Gemini sama satunya itu belum. Oke, baik ya. Oke, bagus. Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu ya, walaupun kita tidak ketikkan secara langsung di ChatGPT atau Gemini, ya Gemini. Jadi ketika kita nanya ke Google secara tidak langsung, ada yang muncul di ringkasan AI. Nah itu kan, itu apalagi paling atas ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak seperti kita sudah langsung di provide, ditampilkan ya, diberikan langsung jawabannya oleh AI tanpa kita memakai aplikasinya yang online gitu. Oke, baik. Jadi kita akan lanjut Bapak Ibu. Nah, itu tadi generatif AI ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari dua contoh penggunaan AI ya yang saya sebutkan tadi, sebentar. Oke, baik. Pak Andi, ya izin ke masjid dulu ya. Ya, baik. Kemudian Ibu Rani juga sudah menggunakan ChatGPT untuk membantu mengerjakan tugas. Baik, Bu Rani, ya mengerjakan tugas ya. ChatGPT ya yang paling sering memang digunakan. Nah, baik Bapak Ibu, kita sekarang akan eh, analisis ya. Jadi dari dua contoh penggunaan AI yang tadi saya sebutkan ya dapat disimpulkan bahwasanya AI itu mampu untuk pertama menganalisis data. Kemudian yang kedua bisa memproses data dalam jumlah besar dan menentukan pola penting yang sering terlihat oleh manusia. Jadi seperti dia itu mengikuti cara-cara manusia berpikir
pola-pola manusia berpikir, gitu ya. Dan hal ini akan membantu sekali ya untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, terutama dalam bidang bisnis, dalam logistik dan pemerintahan juga. Ya, ini kalau benar digunakan seperti itu. Nah, mungkin contoh kecilnya ya, mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini ada yang berjualan online melalui Instagram. Jadi dengan bantuan AI, Bapak Ibu bisa tahu ya beberapa eh, bisa tahu jam berapa kira-kira teman-teman Bapak Ibu yang di Instagram itu seberapa sering di jam apa saja mereka sering melihat postingan-postingan Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kita bisa memprediksi, oh kiranya jam berapa dia on ya, jam segitu Bapak Ibu untuk memposting barang di Instagram seperti itu. Nah, jadi dia bisa memprediksi aktivitas-aktivitas online seperti itu. Kemudian yang kedua, prediksi. Jadi berdasarkan data yang tersedia ya. Jadi AI itu bisa melakukan prediksi masa depan, misalnya memprediksi waktu tempuh perjalanan. Berapa ya jarak dari Bali misalnya ke Jawa Timur gitu, ke Sidoarjo, ke tempatnya Ibu Sulistiowati tadi. Kemudian kemudian dia juga bisa melakukan prediksi kenaikan harga suatu barang atau juga prediksi cuaca. Nah, mungkin teman-teman yang sudah punya aplikasinya yang premium gitu ya, mungkin bisa mengakses informasinya itu lebih detail lagi mungkin ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya AI ini sangat efektif dalam mengotomatisasi pekerjaan, ya, mengotomatisasi pekerjaan yang sifatnya rutin ya seperti verifikasi dokumen juga bisa ya atau menjawab pertanyaan sederhana gitu ya. Kemudian juga seperti yang sudah dilakukan oleh saudara kita ya, Putu Prima untuk membuat konten gitu ya. Jadi AI juga bisa digunakan untuk membuat konten-konten baru dalam bentuk teks, gambar gitu mungkin ya. Nah, jadi dengan fungsi-fungsi ini AI itu diharapkan untuk memberikan manfaat-manfaat ya eh, dalam kehidupan manusia untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, jadi dengan dengan em, kemampuan AI yang seperti itu diharapkan bisa memberi manfaat diantaranya membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik ya. Dari yang awalnya masih ragu bimbang kita tanya ke AI memberikan jawaban dengan referensi yang tepat sehingga membuat kita tahu oh ini yang benar. Jadi kita tidak ragu lagi sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat seperti itu. Kemudian yang kedua menyederhanakan eh, pekerjaan yang rumit. Awalnya kita pikir rumit ya, kadang juga ada soal matematika agak rumit, kita sekali jepretan mungkin sudah terjawab oleh AI gitu. Kemudian mengurangi kesalahan dalam pekerjaan teknis, di mana hal-hal yang bersifat teknis atau terstruktur mungkin ya itu bisa dibantu oleh AI. Kemudian mempercepat riset atau pencarian informasi. Yang dulunya mungkin mahasiswa-mahasiswa membuat skripsi gitu ya atau membuat laporan agak sedikit susah ya, susah mencari em, informasi atau sumber, tetapi dengan dibantu oleh AI itu bisa mempercepat penelitian, mempercepat pencarian informasi, sumber-sumber informasi. Kemudian dan tidak kalah pentingnya lagi bisa membuka jalan bagi ide-ide kreatif baru yang mungkin cita-citanya sebagai pembuat media pembelajaran gitu ya. Mungkin bisa tanya pada AI. Jadi punya ide kreatif baru atau mungkin ada yang ingin menjadi YouTuber, selebgram. Kira-kira konten yang tepat ya mungkin untuk anak muda di tahun 2025 apa ya? Nah, kita bisa tanyakan kepada AI. Atau yang mungkin ingin membuka bisnis ya, bisnis kita tanya pada AI, bisnis yang sangat eh, apa ya namanya bisnis yang sangat bisa dilakukan di tahun ini bisa saya juga ditanyakan ya kepada AI.
Dari sekian banyak ya kemampuan-kemampuan AI yang seperti sudah saya sebutkan tadi atau seperti yang sudah Bapak Ibu teman-teman di sini ketahui dari sekian banyak kemampuan AI, pertanyaan yang muncul mungkin adalah apakah AI itu bisa menggantikan manusia? Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Mungkin ada Ini yang ingin pendapat? Ya, silakan. tidak, karena justru bila kita bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak akan tergantikan. Tapi jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, mungkin akan bisa tergantikan. Contoh, kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan yang kita tidak ada kemampuan di sana. Tapi kita eh, nekat untuk melamar di sana. Lalu, padahal ada bantuan intelligent AI ini untuk membantu kita mempelajari pekerjaan di sana, tapi kita tidak menggunakannya itu dengan baik, kemungkinan kita akan eh, kehilangan pekerjaan oleh karena kita tidak memanfaatkan ini dengan baik. Tapi kadang bila kita terlalu ketergantungan, kemungkinan kita akan bisa tergantikan. Pokoknya kita di sini harus sama harus seimbang. Tidak boleh terlalu ketergantungan, tapi tidak boleh terlalu gaptek juga. Itu sih pendapat saya. Baik, Saudara Putu Prima. Terima kasih atas pendapatnya ya. Jadi, apakah bisa digantikan? Tidak, kalau kita bisa menggunakan dengan baik dan bisa kalau tidak bisa menggunakan dengan baik dengan contoh-contoh yang sudah lengkap tadi. Baik, terima kasih ya, Saudara Putu Prima. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya, teman-teman yang lain ingin menambahkan atau punya argumen lain? Kira-kira apakah AI bisa menggantikan manusia? Tidak ada? Baik, saya lanjut ya kalau begitu. Nah, benar ya. Jawabannya tentu tidak, Bapak Ibu. Seperti juga yang sudah disebutkan oleh saudara kita tadi ya, saudara Putu Prima. Jadi tidak bisa ya, ya. AI tidak bisa menggantikan semua hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi AI ini mesin ya, robot. Jadi dia tidak punya emosi, tidak punya empati, tidak punya penilaian moral, dan tidak punya pemahaman tentang konteks sosial. Ya, justru kita sebagai manusia yang masih mempunyai peranan besar dalam mendampingi AI. AI-nya yang bekerja, kita yang menyumbangkan emosi, empati, penilaian moral, dan pemahaman konteksnya. Cocok tidak jawaban AI-nya? Bisa dipakai tidak? Seperti itu. Jadi, tidak serta-merta baru canggih kita percaya. Bukti apa Ibu ya? Jadi tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena dia tidak punya emosi, empati, penilaian moral. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan yang muncul, katanya tadi manusia itu berada di samping AI, mendampingi AI. Sekarang pertanyaan yang muncul, peran manusianya apa? Ya, jadi kami-kami ini ya, sebagai manusia, perlu memastikan bahwa AI itu mengambil keputusan yang etis dan adil. Jadi AI ini kan belum bisa ya membedakan mana yang baik dan mana yang baik, mana yang benar, mana yang adil, mana yang tidak adil. Jadi AI ini hanya belajar dari pola-pola data yang Bapak Ibu berikan gitu. Jadi kalau datanya memang tidak adil, hasilnya juga tidak adil. Jadi seperti itu. Jadi kita harus membantu AI untuk memahami konteks yang kompleks.
kita jelaskan lagi ke AI bahwa eh, keputusannya misalnya harus seperti apa begitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan hasil yang adil, hasil yang baik gitu. Ya, jadi AI walau yang kita anggap unggul dalam mengidentifikasi pola, dia belum bisa memahami konteks sosial, budaya, atau emosional yang kompleks. Misalnya, AI itu bisa kan membantu untuk membaca tes kesehatan. Tetapi AI bisa membaca tes kesehatan seseorang gitu. Tetapi cuman dokter ya yang bisa membuat keputusan akhir dari tes itu. Karena apa? Karena dokter itu pasti akan mempertimbangkan kondisi emosional pasiennya ya, seperti itu. Jadi ketika kita bertanya kepada AI, cek kesehatan, muncul hasilnya, jangan langsung percaya. Karena walaupun nanti dokter menggunakan AI seperti itu ya, jadi nanti dokternya pasti akan mengimbangi dengan keadaan konteks sosial orangnya seperti apa, emosionalnya seperti apa, dan akhirnya baru keputusan akhirnya ada di dokter. Ya, jadi jangan langsung menggunakan apa yang dikatakan oleh AI. Kemudian yang selanjutnya ya, menangani situasi yang agak ini apa namanya tidak terduga. Ya, jadi menangani situasi yang tidak terduga ini ya, misalnya ketika memberikan contoh-contoh Bapak Ibu, contoh-contoh atau pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika ada jawaban dari AI yang tidak masuk akal, tidak sesuai begitu, jadi manusia itu bisa melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Kita pakai tidak jawaban dari AI ini, ya kita pakai atau kita tidak. Jadi kalau misalnya eh, jawaban AI ini kan akan mengambil data dari data-data sebelumnya ya. Jadi kalau data-datanya sudah tidak adil, ada yang timpang, nanti hasil selanjutnya pasti akan timpang-timpang juga seperti itu. Jadi perlu adanya yang namanya pertimbangan terlebih dahulu. Jadi kita eh, timbang-timbang dulu keputusan AI, jangan langsung dipakai. Jadi maksud dari situasi yang tidak terduga ini, ketika kita memasukkan data kepada AI tahun 2024, ya. Jadi ketika kita bertanya lagi di tahun 2025, jawaban AI mungkin akan sama dengan referensi yang di 2024, seperti itu. Mungkin contoh realnya ya Bapak Ibu ya. COVID 2019 itu hadir di tahun 2019. COVID-19 hadir di tahun 2019. Bapak Ibu mungkin memasukkan data misalnya di sebelum tahun 2019. Mungkin hasilnya akan A. Ketika Bapak Ibu memasukkan data di tahun 2019 yang ada sangkut pautnya dengan kondisi sekarang, mungkin dia akan menggunakan data di tahun sebelum COVID karena dia tidak tahu keadaan sekarang itu, situasi sekarang itu seperti apa. Jadi, tidak serta-merta si AI ini akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi terkini. Seperti itu. Kecuali Bapak Ibu sudah sempat memasukkan data di tahun itu agar dia dapat polanya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, mencegah risiko dan penyalahgunaan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi, bila tidak diawasi, AI ini bisa disalahgunakan. Jadi, bila tidak diawasi ya, ini bisa jadi pelanggaran seperti misalnya pelanggaran privasi, pencurian data, atau bahkan penipuan. Contohnya ya, misalnya AI digunakan untuk mengenali wajah. Ini dapat disalahgunakan bila data wajah seseorang itu digunakan tanpa izin. Nah, hal ini merupakan pelanggaran hak pribadi. Jadi, masih menjadi hal-hal yang jadi hal-hal yang privasi itu mungkin bisa dibajak gitu ya dan tidak dikenali oleh AI. Nah, itu misalnya pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud. Kemudian
itu kurang lebih ya peran manusia dalam AI. Jadi kita harus menggunakan AI dengan bertanggung jawab sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak muncul ketika kita menggunakan AI ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu kurang lebih Bapak Ibu untuk materi kita di kelas pertama ini ya, untuk mengetahui apa itu AI. Nah, tadi sudah ada beberapa hal-hal juga ya yang kita pelajari Bapak Ibu. Nah, dari sekian materi ya, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan seperti itu, saya persilahkan ya. Untuk materi hari ini, oke, sekian. Jadi Bapak, sekarang kita lanjut ke sharing session, mungkin tanya jawab juga ya. Saya sudah mencoba membuat konten komunitas menggunakan Gemini, Kak. Bisa di menurut Kakak gimana agar bisa saling sharing? Linknya saya kirim dulu. Ya. Bagaimana tadi Putu Prima sudah Ini menggunakan Gemini, gitu ya? Gemini. saya sudah mencoba buat ini buat konten menggunakan Gemini. Apakah seperti Mm-mm. ini? Langsung saya posting di medsos komunitas karena kebetulan saya admin. Itu Kak, udah saya kirim Oh, di kolom komentar. oke, berarti saudara Putu Prima ingin ini ya, coba saya buka. Eh, ingin membuat ide konten menggunakan salah satu jenis generatif AI tadi, yaitu Gemini ya. Coba saya buka dulu apakah bisa ini dibuka di laptop ya. Oke, untuk komunitasnya Putu Prima, kalau boleh tahu komunitas apa? Christian Disability Community. Oke, saya buka dulu ya Instagramnya ya. Sepertinya menarik ya. Berarti saudara Putu Prima ini jadi ini ya, ketuanya ya, atau yang handle sosial Saya media. ya seluruh media sosial mulai dari TikTok, Instagram, saya yang handle. Sebentar, kok ini tidak mau ke alamat Instagramnya? Yang CDC ini ya? Iya, Oh iya, iya, oke, berarti yang Putu Prima buat di aplikasinya itu gambarnya ini iya. atau apa? Ini yang sebab Allah eh gembira. Yang itu yang gambar itu. Berarti Putu Prima minta untuk AI-nya menghasilkan gambar begitu ya? Ya, menurut Oh, kakak berarti bagus nggak? Saya oke. coba-coba langsung tak upload. Oh, begitu pantas jadi uploadnya 9 menit yang lalu. Baik, baik Bapak Ibu. Jadi ada saudara kita ini ya sudah menggunakan AI untuk menghasilkan gambar. Jadi gambarnya sudah diupload di link Instagram. Mungkin Bapak Ibu ingin melihat juga. Sudah ada. Apakah bagus ya? Ya, sudah bagus ini ya. Jadi kontennya di sini tentang sebab Allah gembirakan kepada kita. Oke, sudah bagus. Sudah ada juga nama komunitasnya di bawahnya ya. Sudah lengkap ya. Jadi komunitas apa? Oke, sudah bagus Putu Prima. Nah, jadi untuk kelas berikutnya, ya mungkin di kelas 2 atau 3 kita akan belajar juga untuk bagaimana menulis prompt yang baik. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini, kita baru belajar bagaimana, belajar apa itu AI. Jadi kita baru belajar mengenal AI saja. Jadi untuk pembuatan promptnya, agar hasilnya baik ya, jadi kita akan pelajari lagi di meeting-meeting berikutnya.
pertemuan ke eh, dua atau tiga, kurang lebih itu ya. Kita akan pelajari bagaimana caranya biar ketikan promptnya itu sesuai dan hasilnya itu bagus. Seperti itu. Sudah bagus, Putu Prima untuk ininya ya, sudah langsung diimplementasikan ya, sudah langsung dibuat. Mungkin Bapak Ibu ada ingin sharing-sharing lagi, ada pertanyaan-pertanyaan lagi seperti Putu Prima tadi. Saya persilahkan ya. Jadi kita lanjut sekarang sesinya tanya jawab dan sesi sharing session. Kita kurang lebih masih punya waktu 1 jam Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan dengan baik dengan sharing session atau tanya jawab. Saya persilahkan ya Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan langsung unmute dan tanyakan pertanyaannya. Kak, saya ingin bertanya Kak Oke, baik. seputar AI. AI Ya, itu kan nggak hanya cuman foto doang ya Kak ya. Berarti kalau pembuatan video itu juga bisa apa tidak? oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Berarti Bapak Gede sejauh ini masih menggunakan AI untuk pembuatan teks, pembuatan gambar begitu ya. Itu saja ya. Berarti belum pernah coba untuk videonya ya, Bapak ya. Ya, eh, Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tertera di PowerPoint tadi ya, sebenarnya kita bisa membuat teks, bisa menghasilkan gambar, bisa menghasilkan video juga. Namun pada kenyataannya, pada beberapa kasus ya, beberapa hal, pernah saya mencoba juga untuk pembuatan video, ada yang mau, ada yang tidak, seperti itu. Kadang Gemini itu akan loading biasanya dia lama. Ya, banyak orang yang masih menggunakan fitur ini seperti itu, atau masih memuat memuat gambar seperti itu. Jadi nanti akan ada beberapa hal kemungkinan. Kadang ada yang bisa lolos, kadang yang tidak. Jadi tidak sesuai sekali nanti dengan perintahnya seperti itu. Ya, coba ya. Begitu Pak Gede. Mungkin Pak Gede coba ini deh, coba coba di ini Gemini juga baik Kak. Soalnya untuk kan setahu ya, saya kan banyak sekarang yang kayak lagi rame, kayak misalnya bikin action figure itu yang lagi rame-ramenya kan sekarang. Nah itu banyak tuh yang lagi tren. Nah sekarang kalau video tuh pasti ada yang jarang ada yang pakai dan dibikin gitu ya Kak ya. ya, ya. Tapi mungkin yang sudah tren ya waktu dulu ada yang tiba-tiba berlari berubah jadi naik pesawat gitu kan. Nah, itu pakai AI juga. Mungkin itu beberapa ada yang pakai yang premium mungkin premium ya. Jadi sehingga hasilnya itu bagus gitu. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang punya yang fitur premium, coba dicoba. Kalau yang fitur gratis mungkin akan agak terkendala begitu ya. Nggak sambil sambil menunggu mungkin coba-coba aja nanti dibuat video. Tapi kadang juga ketika kita menambahkan prompt atau perintah di AI, misalnya buatkan saya video gitu ya, AI akan mengirimkan beberapa link referensi yang sesuai dengan perintah video kita. Jadi tidak serta-merta video yang utuh. Nah, tapi mungkin akan berbeda hasilnya jika Bapak Ibu menggunakan fitur yang premium. Karena sudah banyak ya yang kita lihat video-video yang beredar di sosial media itu video buatan AI begitu ya. Jadi bisa akses nanti menggunakan fitur premium. Yang jelas untuk AI itu dia akan bisa menghasilkan output berupa teks, output berupa gambar, dan output berupa video. Seperti itu Pak Gede. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak. Baik. Sejauh ini biasanya Pak Gede mengakses aplikasi AI itu untuk kegiatan apa saja Pak? Sejauh ini saya belum pernah sentuh kayak menggunakan
aplikasi ChatGPT ya. Karena saya tuh sering lihat orang-orang yang kontennya itu apa kayak lagi ngikutin tren misalnya kayak pembuatan video, terus ada juga pembuatan namanya poster. Ah, poster tuh kan sekarang juga lagi banyak juga itu kan. Ah, sama yang saya bilang tadi yang kayak action figure yang lagi tren foto-foto itu. Hmm. Iya, tiba-tiba Itu foto dari banyak artis Korea ya gitu ya. ya bisa foto bareng sama idol gitu kan. Nah, sekarang udah banyak Udah sebenarnya. banyak. Iya, itu ada promnya. Jadi kayak memasukkan di perintah AI ya, masukkan dua foto yang berbeda. Jadi kalian Bapak Ibu bisa ketikkan nanti bagaimana caranya agar video ini jadi satu frame yang difoto dengan eh, bernuansa apa gitu, misalnya pakai seragam apa begitu misalnya ya. Seperti itu. Jadi nanti outputnya bisa seperti itu hasilnya. Bisa tiba-tiba berpelukan dengan idolnya, memegang apa gitu sesuatu dengan idolnya. Tuh. Jadi dia masukkan dua foto yang berbeda, tapi dia masukkan perintahnya, dia ketikkan promptnya, ingin fotonya itu seperti apa, seperti itu. Yang saya bingungkan itu paling ya cara perintahnya sih sebetulnya Kak. Oke, cara Yang perintahnya ya. Oke, cara perintahnya apakah dia harus menggunakan bahasa kita kah atau menggunakan bahasa Inggrisnya gitu. Itu yang oke. saya bingungkan. Ya, nah untuk penulisan prompt kita akan pelajari eh, pertemuan dua atau pertemuan tiga ya. Jadi mohon bersabar dulu ya. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi tentang AI di pertemuan berikutnya. Bagaimana menulis prompt yang baik agar hasilnya bagus. Tapi sejauh ini ya Pak Gede ya, kalau berbicara tentang apakah harus bahasa Inggris, apakah harus bahasa Indonesia, dua-duanya bisa. Jadi outputnya pun juga nanti akan menyesuaikan seperti itu. Kalau pakai bahasa Indonesia, bagaimana? Bahasa Inggris, bagaimana? Berarti dia mikirnya, oh ini orang yang ini orang Inggris nih, seperti itu. Maksudnya orang yang net apa ya luar gitu ya. Tuh. Jadi nanti akan hasilnya sesuai dengan data yang dimasukkan. Ya, jadi benar ya yang dibilang oleh Ibu Maria, perintahnya harus jelas dan spesifik. Ya, saya adalah guru bahasa Indonesia. Tolong buatkan saya apa gitu misalnya ya. Nanti kita akan pelajari itu lebih lanjut ya ketika materi ketiga kalau nggak salah tuh. Pembuatan prompt. Belajar untuk membuat prompt yang efektif. Baik, Pak Gede aman ya? Sejauh ini aman Kak? Ya, mungkin nanti nextnya bisa dicoba-coba Pak Gede eh, Aman. untuk Ya, menggunakan AI-nya. Mungkin ya. pakai yang fitur gratis dulu gitu ya di online Gemini atau ChatGPT. Coba-coba ketikkan apa gitu ya sambil mengisi gini biar ada bayangan nanti ketika menuliskan prompt nanti seperti apa gitu. Kalau Chrome-nya itu harus menggunakan bahasa formal kah? Apa kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri gitu Kak? Bisa, sebenarnya kalau kita bilang prompt itu bahasa apa saja masuk ya, bahasa apa aja dia bakalan ngerti ya. Tetapi eh, bahasa yang kita pakai itu kan akan masuk menjadi data ya, akan diproses. Nah, hasilnya akan sesuai dengan apa yang Bapak masukkan tadi. Kalau bahasanya terlalu simple, tidak spesifik, ya tidak detail, hasilnya juga tidak detail, akan dikasih hasil yang umum. Tapi kalau misalnya Bapak mengetikkan dengan bahasa yang bagus, detail, menjelaskan ingin membuat si AI ini menjadi siapa, nanti dia bisa kondisikan, pasti jawabannya akan lengkap begitu. Misalnya kalau misalnya ketik ini misalnya simpelnya, buatkan saya media pembelajaran IPA gitu. Muncul pasti, tetapi tidak spesifik. Beda halnya kalau misalnya Bapak Geri nanti cantumkan saya adalah guru IPA di SD 1 Bali gitu misalnya, dan Pasar Bali gitu. SD Negeri 1 dan Pasar Bali.
eh, buatkan saya media apa ya, modul pembelajaran IPA dengan materi tata surya untuk kelas 6. Buatkan modul dengan bahasa yang bahasa level siswa SD gitu misalnya. Nah, itu akan beda nanti munculnya. Akan lebih spesifik dan lebih lengkap. Itu maksudnya Pak Gede. Tuh, ya. Jadi beda nanti kalau dari misalnya dari segi bahasa, semua bahasa bisa mengerti dia. Dia akan memproses sesuai dengan data yang dimasukkan. Seperti itu. Baiklah, Kak. Oke, nanti coba bisa dicoba-coba ya. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana? Ada yang ingin sharing-sharing lagi? Atau ada yang ingin bertanya mengenai materi kita di pertemuan pertama hari ini, mengenal apa itu AI? Ya, ada yang ingin sharing-sharing? Mungkin Ibu Sulistiowati, Suhendri, Pak Andi, mungkin atau Ibu Maria, Ibu Rani atau oh ya, Ibu Rani ya. Putu Prima sudah tadi ya. Mungkin Bapak Ibu silakan saya berikan waktu untuk sharing. Mungkin kalau tidak ada yang ingin tanyakan mengenai materi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan mengenai LMS, begitu, mengenai pretest, itu bisa ya. Oh ya, saya juga ingin menginformasikan Bapak Ibu untuk pretest ya, mempelajari modul gitu dan post-test itu adalah yang wajib ya, hal wajib ya. Jadi ketika di awal Pak Ibu akan mengerjakan pretest. Nah, setelah mendapatkan pemahaman lewat Zoom, oke, baik Pak Suhendrik, ya hujan deras sekali ya. Baik, semoga masih bisa mendengar suara saya ya. Nah, jadi saya lanjut lagi. Pertama, tentu mengerjakan pretest, kemudian setelah mendapatkan pemaparan materi lewat Zoom dan melakukan pembelajaran mandiri modul-modul di LMS, Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test. Nah, jika Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan pretest modul dan membaca modul dan post-test, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke modul berikutnya. Jika Bapak Ibu belum apa namanya, belum tuntas untuk mengerjakan post-testnya, Bapak Ibu takutnya nanti tidak bisa lanjut ke modul berikutnya. Karena nanti Bapak Ibu untuk kelulusannya, sertifikat ya dan feedback yang didapat nanti akan tergantung dari eh, kelengkapan pretest post-testnya ya, kemudian dari nilai Bapak Ibu. Ya, jadi nilai-nilai Bapak Ibu ketika mengerjakan pretest dan post-testnya. Iya, iya Pak Andi, jadi langsung diisi di modul 1. Nanti bisa kerjakan post-testnya setelah kelas atau besok gitu ya. Eh, dijawab pertanyaan di post-test modul 1. Setelah selesai, Kak, izin bertanya. ya, ya, Paling lambat ngisi post-testnya kapan? eh, mungkin yang penting dikerjakan sebelum pertemuan terakhir ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin mungkin Oke. Bapak Ibu di sini ada sibuk juga, tetapi yang diharapkan adalah jika sudah sebenarnya kita memberikan jangka waktu yang penting sebelum ke pertemuan terakhir. Ya, jadi ke pertemuan ketiga paling akhir ya. Tetapi yang diharapkan adalah jika mau memulai pertemuan pertama, mengerjakan dulu pretest pertama.
agar ada bayangan apa yang akan nanti kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian minggu depan kita akan membahas pertemuan kedua. Nah, Bapak Ibu diharapkan untuk mengerjakan pretestnya sebelum pertemuan kedua dimulai. Kemudian setelah itu mengerjakan post-test. Sama, seterusnya, seperti itu. Sebelum masuk ke pertemuan tiga, kerjakan dulu pretest pertemuan ketiga, agar ada bayangan Bapak Ibu sebelum belajar pertemuan tiga dan setelah belajar pertemuan ketiga nanti seperti apa. Gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi sekali, kelulusan mendapatkan feedback dari kegiatan ini itu harus lengkap semuanya ya. Dulu ada yang kurang satu gitu ya mungkin post-testnya yang di pertemuan tiga mungkin ada yang kurang. Nah itu kan ada yang kurang nih Bapak Ibu. Nah itu takutnya nanti tidak masuk ke kelulusan gitu. Jadi diharapkan lengkap semuanya detail ya. Saya sangat wanti-wanti dari awal agar Bapak Ibu juga termotivasi untuk mengerjakan dan termotivasi untuk mempelajari ini ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya pasti materinya akan lebih menarik lagi karena kita akan mempelajari bagaimana cara mengetikkan prompt dan bagaimana cara menggunakan AI itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Kak, izin nanya Kak. Berarti Ya. kalau yang modal satu itu berarti materinya itu dikerjain baru bisa kebuka post testnya ya berarti ya? Itu dibaca aja ya. Maksudnya Pak Gede. Jadi kalau dibaca-baca, dipelajari, langsung diklik ke post testnya bisa. Atau mungkin lewat pemahaman di materi Zoom ini sudah paham gitu ya, langsung diklik ke post testnya juga bisa. Oh. Waktu Mm-mm. kapan hari saya buka mau akses yang post test tidak bisa. Oh begitu ya. Iya, iya, ya. Mungkin Ya, nanti dicoba lagi ya, Bapak ya, karena mungkin masih sedang proses pengupdatean sistem. Mungkin ada yang di agak bermasalah juga. Coba nanti ya. habis ini dibuka lagi ya. Mungkin atau itu di setting setelah pembelajaran Zoom gitu mungkin ya. Silahkan nanti coba. Sepertinya sudah bisa sekarang. Oh, gitu. Ya. Mm-mm. Dan saya harap juga nanti untuk nilai post-testnya biar lebih meningkat dari nilai pretest, yang menandakan bahwa Bapak Ibu sudah ini apa namanya sudah betul-betul memahami ya yang di materi satu. Oke, jadi Kak Rani modul satu sudah siap, tapi tadi buka materinya ditolak. Oke, saya akan tanyakan dulu ke admin dari Anika Linden Center ya. Nanti Bapak Ibu jika ada mempunyai kendala lagi, mungkin seperti Bu Rani, nanti bisa kita komunikasikan di grup ya Bapak Ibu ya. Nanti di-share saja di grup, nanti saya akan terus atau dari admin Anika Linden Center akan langsung menjawab nanti di grup. Jadi coba saya tanyakan ini ya. Mungkin Ibu Rani kalau tidak bisa hari ini, mungkin bisa besok dibuka lagi ya Ibu ya. Siapa tahu sudah terupdate sistemnya, tidak error lagi. Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, gimana? Kurang lebih untuk pertemuan hari ini aman ya? Baik, sambil menunggu mungkin pertanyaan-pertanyaan,
operator kami sudah mengirimkan link untuk melaksanakan absensi kehadiran. Jadi Bapak Ibu silakan diisi absensinya ya agar nanti bisa direkap hadir oleh eh, operator. Ya, mungkin saya kasih waktu dulu untuk mengisi absensi. Saya sudah absen, Kak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Mungkin sudah absen ya semuanya ya. Kemudian karena pembahasan materi juga sudah clear dan tidak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Ibu lainnya. Oke, ini Pak Sujiman baru join lagi. Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita akan lanjut ke sesi foto bersama. Ya, sesi foto bersama. Eh, Bap- Selamat datang lagi ya Bapak Sujirman. Mungkin akan saya kirimkan link, akan dikirimkan link absensi lagi oleh operator. Silahkan Bapak untuk melaksanakan absen ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi foto bersama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kamera. Ya, kita akan lakukan foto bersama. Untuk operator mungkin bisa dibantu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, lagi sekali Bapak Ibu. Hmm, Oke, baik Pak Sudirman, tidak apa-apa. Jadi silakan melakukan presensi dulu ya Pak Sudirman ya. Di kolom chat sudah saya kirim. Oke, jadi eh, mohon lagi sekali ya Bapak Ibu ya untuk fotonya. Oke, sudah lengkap sekarang. Lagi sekali. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akhiri dulu. Kita akan lanjutkan pertemuannya lagi minggu depan. Dan kita akan tuntaskan sampai 4 kali pertemuan ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi minggu depan bersama saya. Bye-bye Bapak Ibu. Bye bye. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Suhendri. Terima kasih ya Pak Iqbal.
Baik, terima kasih Kak.